Juga mereka merekrut lebih banyak orang-orang Indonesia. Negara harus menang dong melawan kejahatan online ini. Di balik kemajuan teknologi, tersembunyi ancaman yang mengintai. Judi online, penipuan digital, dan kejahatan siber telah menjerat jutaan rakyat Indonesia. Ironisnya, wabah judi online telah menjangkit lebih dari 950.000 pelajar dan mahasiswa. Dampak judi online bahkan bukan hanya memicu aksi kriminalitas, namun juga mengikis moral dan sosial masyarakat. Lalu bagaimana negara menegakkan keamanan cyber dan membangun budaya digital yang sehat? Saya Angelica Devagam, inilah Inside Story. Ada puluhan ribu orang bekerja di sektor ini. Pada umumnya mereka nggak tahu tenaga mereka digunakan atau skill mereka digunakan untuk ikut dalam judi online ini. Yang saya kaget itu tagihannya itu bunganya 10%, yang jadinya itu 50%. Merasa ini pasti bisa menang ini. Jadi kita digantung, seleranya digantung. Awalnya saya begitu, sampai jual motor. Pemirsa, wabah judi online telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. 960.000 diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Tak main-main, perputaran uang judi online bahkan menembus angka fantastis mencapai 1.200 triliun rupiah. Maraknya kasus judi online terus meresahkan warga. Guna memerangi judi online, pemerintah telah memblokir lebih dari 300.000 situs judi online sejak Oktober 2024 lalu. Terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden, jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Sejumlah bank plat merah dan swasta hingga aplikasi uang digital diketahui bahkan kerap digunakan para pelaku judi online. Sebanyak 651 permohonan pemblokiran rekening terkait judi online juga telah diajukan ke PPATK. Parahnya, wabah judi online telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. Ironisnya, 80.000 orang diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Perputaran uang judi online bahkan menembus 900 triliun rupiah pada 2024 lalu. Tanya itu, sebanyak 960.000 pelajar dan mahasiswa juga terlibat judi online. Guna memerangi judi online, sebelumnya Kemenak juga melibatkan 5.900 kantor urusan agama di seluruh Indonesia dan mengerahkan 50.000 penyuluh agama untuk memproteksi masyarakat dari paparan judi online. Sementara itu, dari 619 kasus judi online yang diungkap, Polri menetapkan 734 tersangka judol, terdiri dari penjual chip, pencari talent, hingga marketing. Sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap perputaran uang atau transaksi judi online di semester 3 2024 menembus angka fantastis mencapai 283 triliun rupiah. Untuk perputaran sampai dengan kuartal ketiga sebesar 283 triliun dengan total deposit kurang lebih 43 triliun. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online,
atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru ya terkait dengan resiko ini terus meningkat kalau tidak dijaga, ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Tak tanggung-tanggung total uang yang dihabiskan masyarakat atau deposit dalam penipuan judi online bahkan mencapai 43 triliun rupiah. Sebelumnya PPATK juga mengungkap perputaran uang judi online ternyata mayoritas dilakukan para generasi muda. PPATK mencatat hingga 80% pelaku judi online adalah pelajar dan mahasiswa dengan transaksi rata-rata di bawah 100.000 setiap harinya. Sementara pihak Kementerian Komdigi menegaskan akan terus gencar melakukan sosialisasi pencegahan judi online termasuk menggandeng para operator seluler. Terlebih modus transfer pulsa juga dijadikan sarana atau alat bayar dan bermain judol. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Sementara di awal tahun 2025, PPATK mencatat perputaran dana judi online terus meningkat, menembus 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Mirisnya 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. PPATK juga mencatat pemain judi online juga menyasar pada anak-anak. Untuk anak-anak berusia 10 hingga 16 tahun, perputaran dana judi online sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar pada judi online mencapai 2,5 triliun rupiah. Artinya kita ingin mengajak semua bahwa judi online ini diperanginya tidak cukup hanya di Komdigi, tapi lintas elemen masyarakat. Judi online juga menjangkit 4.000 oknum prajurit TNI. Pihak TNI pun secara transparan membuka kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi disiplin serta pidana kepada 4.000 anggota TNI yang terlibat aktivitas judi online selama 2024 lalu. Perang terhadap judi online merupakan perang bersama seluruh elemen masyarakat. Diharapkan pemerintah dan aparat serius menindak tegas para oknum yang bermain dan melindungi para bandar hingga mafia judi online. Fenomena judi online semakin meresahkan masyarakat. Terlebih dampak judi online bukan hanya menimbulkan masalah sosial, namun juga memicu kriminalitas bagi para pecandu judol. Dan berikut sejumlah kasus yang terjadi akibat judi online di Jakarta dan sejumlah daerah. Fenomena judi online atau judol semakin meresahkan masyarakat di berbagai daerah. Bukan hanya soal judi yang dimainkan lewat gadget, namun dampaknya judol dapat menyeret korban ke jurang sosial, ekonomi, konflik keluarga, hingga kriminal. Di Cipinang, Muara 3, Klender Duren Sawit, Jakarta Timur, Rizky, seorang pemuda, bahkan terpaksa diamankan warga dengan cara diikat. Pasalnya pria ini sering terlibat keributan dengan keluarganya, bahkan dengan ibu kandungnya. Ironis, demi judi online, Rizky pun tega menganiaya ibunya hanya untuk meminta uang. Mau melakukan kekerasan kepada ibunya. Umurnya 20
2 tahun. Emang sudah berkeluarga juga dan sudah punya anak. Sepertinya kayaknya lagi pengaruh minuman gitu, alkohol. Yang saya dengar dari kakaknya, dia pernah terlibat dalam permainan kasus judi online. Rizky pun langsung diamankan polisi ke Polsek Duren Sawit dengan barang bukti stick golf. Racun judi online memang sudah menutup mata dan hati para pelakunya. Seperti Desmanita, 26 tahun, menjadi korban suaminya sendiri. Desmanita dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi tubuh tertelungkup karena ditikam dari belakang oleh suaminya. Pelaku Rangga Saputra 33 tahun tega menikam sang istri hanya karena kesal tidak diberi uang untuk bermain judi online. Bahwa pelaku ini sudah 1,5 tahun terlibat dalam judi online. Ya. Nah, sebelumnya lagi pada saat sebelum kejadian ini bahwasanya yang bersangkutan sudah kalah 1,4 ya Pak Kasatnya, 1,4 juta ya, kalah dalam permainan judi online. Akibatnya tulang punggung korban terluka dan korban mengalami kelumpuhan. Kasus judi online memang semakin memprihatinkan. Komplotan pembobol rumah di Makassar, Sulawesi Selatan juga diringkus polisi saat sedang tertidur lelap. Otak pelaku seorang residivis diketahui sering keluar masuk penjara. Lagi-lagi motif pelaku akibat kecanduan judi online. Untuk pengakuan dari tersangka sendiri setelah kami melakukan interogasi, tersangka menggunakan uang dari hasil curian untuk bermain judi online dan menggunakan narkotika. Sementara dampak judi online bukan hanya beresiko bagi finansial pemain, namun juga mental dan emosi pemain yang bisa berpengaruh negatif kepada lingkungan, terutama keluarga terdekat. Kesaksian pengakuan korban judi online yang juga merupakan pegawai swasta merugi hingga 90 juta rupiah. Wawancara khususnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Insta Story segera kembali.